Viral. Selamat pagi semuanya sahabat-sahabat Viral. Berjumpa dengan dua MC fenomenal papan atas pada pagi hari ini. Siapa lagi kalau bukan kami? Siapa Yes. kami? Coki Sitohang dan juga saya Melanie Siahaan. Dalam acara semua orang Batak berkumpul dan bernyanyi bersama. Batak bermasmur. Bukan, Oh, bukan. bukan. Hari ini Oh, ya. kita akan punya banyak sekali single-single yang sudah standby di belakang. Oh benar. Yes, benar Mereka sekali. dipertemukan dalam keadaan sehat dan bahagia dan Amin. sudah melakukan protokol kesehatan dengan Betul ketat. sekali, dan selamat datang di Kerajaan Gladiator ya. Dan kali ini kita sudah punya siapa saja single-single gladiator kita di kerajaan ini, Nah, Coki. mereka adalah para peserta yang telah melewati berbagai ujian termasuk SMPTN. Wow, luar biasa pengetahuan, luar dalam, ilmu semuanya, ilmu kebatinan, ilmu pelajaran, semua sudah dilewati Betul, ya. betul. Dan apakah single-single ini akan menemukan pasangannya? Silakan, masuklah ke Kerajaan Gladiator. Para single. Para single. Aku adalah gladiator yang sesungguhnya. Saya pengawal. Enggak. Raja mau nanya. Ratu sama Raja mau nanya. Apa tuh? Ini kita kerajaan mana ceritanya? Kerajaan Ada juga Gladiator. kalau kerajaan gladiator, gladiator yang jadi rajanya. Sebentar, Ya. rajanya lebih baik Raja Ramzi. Kenapa Karena ya? kalau kerajaan ini dipimpin oleh Raja Anda, Iya. bingung. Iya, kenapa? Rajanya duduk, ratunya kebanyakan. Saya mau nanya belum dijawab. Iya. Ini ceritanya kita kerajaan mana? Eropa kah? Yunani atau apa? Ya, kalau gladiator mah pasti Italia. Romawi, Iya, Romawi. pokoknya Eropa ya. Romawi. Menurut saya Romawi. Iya, Romawi. Ini Romawi. bukan kerajaan Romawi. Apa Iya. tuh? Ini kerajaan Sumatera Utara. Ini kerajaan orang-orang Batak ya, Say. Baik. Maaf, boleh saya tanya? Boleh. Kenapa saya pakai rok? Ya memang begitu. Karena memang ibarat shampoo, Anda itu perpaduan. Iya. Kalau shampoo ada samponya, ada conditionernya. Kalau Anda nyatu, ada lakinya dan juga ada. Harusnya, Iya. mohon maaf sebelumnya, harusnya kalian semua bertanya pada saya, kenapa baju saya bukan baju Kenapa gladiator? Anda? Rakyat, kenapa kau baju seperti itu? Begini, kalian itu pakai baju semua sebelum bertanding. Saya selesai bertanding. Oh, udah robek-robek. Hasilnya begini. Udah robek-robek. Ya. Tapi jangan salah. Partner Anda juga setelah bertanding. Kenapa tuh? Itu mukanya pada bengep-bengep. Enggak gitu konsepnya. Memang begitu. Mohon maaf. Mas, saya belum dapat jodoh nih. Apa? Kenapa? Saya cariin jodoh. Mas Vicky ya. Oh, kamu manggil dia? Kirain manggil Mas ke saya, sorry. Kira-kira masalahnya Mas apa? Sampai sejauh ini kok belum dapat jodoh juga? Iya nih kira-kira Apa nih, sih? saya Vigo belum Cewek menemukan. nggak mungkin nggak mau sama Anda. Pasti Ini juga- ada. Single-single pasti ada mau Ini sama juga Anda. cariin belum dapat jodoh juga ini. Aduh, Mbak. Perkenalkan, saya Permaisuri yang tidak laku-laku. Gak apa-apa dapat jodoh. Ini belum dapat jodoh. Belum dapat. Ya udah sama raja gladiator aja. Enak aja loh. Anda sudah dapat jodoh, Anda juga rencana sudah dapat jodoh. Iya. Bagaimana dengan Bude Indra? Jangan ngomong sembarangan. Saya ini pengawal raja. Pengawal raja. Ngomong macem-macem, Iya. mau muka lo gua sapu. Maaf ya. Saya klarifikasi. Ada Saya sapunya. klarifikasi, maaf ya. Ini bukan pengawal raja. Siapa? Ini raja. Ini gladiator. Ini rakyat. Ini bukan pengawal raja. Siapa? Ini makeup artisnya raja. Pagi, pagi. Coki Sitohang. Ini presenter juara banget Ini deh. sisi Iya juara. si Coki. Waduh. Kalau gua rasa dia itu makannya ini deh, pengawet deh. Kenapa gitu? Gila mukanya nggak tua-tua, say. Udah Airnya ganteng. kenceng banget lagi. Benar, karismanya luar biasa dan kita mau lihat fakta visual tentang Coki Sitohang. Lama tak terdengar kabar, aktor pembawa acara kenamaan Indonesia Coki Sitohang beberapa waktu lalu baru saja merayakan 1 dekade ulang tahun pernikahannya bersama sang istri, Melisa Aryani. Menikah di tahun 2010, kehidupan rumah tangga Coki dan Melisa nyaris tak pernah diterpa isu miring. Keduanya selalu tampil harmonis dan romantis. Seperti apa ya keharmonisan rumah tangga Coki dan Melisa? Langsung kita viralin aja yuk! Jadi kalau
kita tuh kalau ketemu ya di dunia entertain ya ketemu Iya. cewek-cewek cakep, seksi, terus ya mohon Makasih, maaf Bi. ya, bukan lu. Mohon maaf ya. Ya, Bi. Dia misalnya ya lagi coba-coba menata Deketin. karir gitu ya. Oh, iya, iya. Pasti kalau tanya pernah syuting apa aja, take me out. Iya. Pasti. Iya, Jadi kan kadang kan memang membutuhkan cewek-cewek cakep waktu Iya, itu kan. Ah. Memang. Cewek-cewek cakep ya, lo gak pernah diundang? Gue pernah diundang. Oh, diundang. Kantor parkiran. Yang dibilang Melanie tadi ya, bahwa Coki Sitohang ini dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Kita punya metamorfosanya. Coba Yes. kita lihat ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, tuh. Tak pernah berubah. Wah. Oh, beda di kumis aja. Tetep ya, tetep cakep sampai hari ini loh. Nggak ada Ya. keriput-keriput. Coba lihat dibuka mas sedikit mas. Sama nggak? Oh, masih sama. Oh ini suntik catok. Kagak ada di luar. Agak ada habis botak. Botok. Itu saya kapan itu yang sebelah kiri itu? SMP. SMP. Ini SMP? Ini SMP, SMA. Wah, itu sebelah kiri kayaknya lagi ini nih, lagi mimpin pujian tuh kayaknya. Ini kebanyakan Lagi kampanye. dibotak ya mas ya? Yang mana? Dibotak semua nih. Kita makan sayur sama buah-buahan. Bagus. Percaya kalau riset itu bohong semuanya. Maksudnya dibilang katanya kalau mau kurus makan sayur sama buah Iya, kan? iya. Itu gorila sama gajah makan. Oh iya, kurus-kurus. Emang dari lahir udah Mohon begitu maaf, dari boleh tadi. ngomongin riset, tapi ngomong gorila jangan ke sebelah sana. Gorila jangan ke sono. Iya. Nih, gajah melipir langsung. Jadi, Tapi Coki, karena Coki itu memang orang yang berwawasan luas. Banget. Ya. Tinggalnya juga mungkin kalau saya lihat Bandung, daerah Bandung. Betul. Benar, kok tahu Ada di sih? situ juga. Ya, ada sama Batak. Keren juga. Tahu Kota Jawa Barat. Kok tahu? Tahu. Gladiator jangan kan rumah Coki ya. Rumah janda yang baru cerai 2 hari. Tapi jujur Langsung ya. kedetek ya GPS-nya ya. Oh, baru cerai nih jam 2 hari. Tetep pulang duluan ya. Tapi jujur ya, walaupun kita sudah malah melintang di dunia hosting, bawa Oh, udah acara. lama jadi artis. Cuma memang Coki itu lu memang lu tetap karakter lu tuh style lo, gaya bicara lo itu memang kuat sehingga suka jadi bercandaan kita kan? Iya. Oh, Coki. Coki. Dra, bro mungkin hampir sama, Dra. Karakternya. Mungkin lo sama gue, sama Melanie, sama Vicky beda lah ya. Beda. Karakternya. Tapi lo sama Coki tuh hampir sama lah. Hampir mirip. Belajar banyak sama gitu. Wah, kata ini Indra. guru gue. Gak bisa, dia duluan. Belum mulai Di udah Bandung jago aja dia banget. duluan yang siaran, baru gua. Indra Herlambang dulu, baru Iya, Coki iya, Sitohang. iya. Selalu begitu. Iya, cuma ngetopnya emang ngetopan lo ya. Nah, Kita akan lihat nih, yang bikin Coki akhirnya ngetop banget adalah salah satu acara cari jodoh di tahun 2012. Kita lihat, ini dia. Fakta visual. Itu Lee. Beneran berjodoh. Iya. Nice guys. Ternyata kita ditipu sama Lee Jong Ho. Kenapa itu? Dia bilang dia dari Korea, landing jadi artis di sini. Ternyata dia figuran juga dia cerita dia. Sama lo sama gue. Itu berapa lama sih Coki bawain acara itu dari 2009? Dari 2009 sampai 2013. Gila, lama 4 juga tahun. ya. 4 Tapi tahun. waktu Coki sendiri masih sendiri atau sudah memiliki pasangan saat membawakan 2009 gue udah pacaran sama Caca. 2010 gue baru nikah. Caca tuh yang sekarang jadi istri, maaf. Ya, mohon maaf boleh Pacaran Iya, ini, nggak ganti-ganti. terus beda nikah juga namanya. sama ini. Iya. Dari awal Coki, karir sama dia. boleh dilurusin takutnya masyarakat netizen salah mengerti. Cacanya Caca Melisa bukan Caca Handika ya. Melisa Ariani. Males banget. Pacaran lama-lama Caca. Oke, Caca. Coki, lo kan megang acara itu cukup lama. Astaga. Kebawa gak sama kehidupan sehari-hari? Maksudnya akhirnya apa pelajaran apa yang bisa lo ambil dari orang mencari jodoh, berharap mendapatkan pasangan apa semua gitu? Pokoknya gue tuh paling happy kalau udah nge-MC wedding ya, kawinan orang. enak seneng ya. Karena nanti bakal ketemu lagi sama orang-orang yang dulu ngalamin cinta pertama kayak gue. Oh, nice. Terus romantis di awal pernikahan, tapi tanggung jawabnya berat ngejalanin kawinan dalam komitmen. Oh, kirain romantis di awal pernikahan, merintis di akhir pernikahan. Bener ya susah. Tapi emang benar ketika Mas Coki itu kalau udah nge-MC di atas panggung tuh ya, benar-benar kelihatannya itu wah, kelihatan mahal, elegan dan Emang Inul pernah ngelihat, Inul kan kalau kita lagi nge-MC, lu kan harus tahu, Inul tuh kalau kita nge-MC, diva. Dia mau ruangannya sendiri, clear area. Lu mana pernah ketemu eksklusif, mana pernah ketemu sama MC kayak kita, Inul. ya kalau udah di panggung dipanggil kan ketemu. Kelihatan juga. Tapi Coki sebenarnya ini ada artikel yang bilang masih dikaitkan dengan program cari jodoh sampai sekarang. Padahal tuh program udah ganti-ganti host juga. Formatnya udah ganti, tetap Coki tersebut Udah ganti namanya. TV juga. TV-nya udah berubah. Kamu keberatan gak sih dengan itu atau merasa santai-santai aja, Bang? Wah,
aku mah merasa bersyukur malah. Orang selalu ingat dengan karya salah satu yang terbaik Benar, gitu kan. benar, Image-nya juga bagus, programnya terus Iya. kalau ada orang bilang Coki si Tohangnya kadang orang suka Iya. enggak tapi Coki take me out. Take me ya out. udah. Benar. Kempel tuh. By the way, dengan kisah dia tuh jadi ada satu quote menarik loh. Apa Karena kan dia juga jadi host yang dikelilingi banyak wanita. Apa tuh, Jadi Vi? arti pria hebat itu bukan dia yang mudah menaklukkan banyak wanita, Tapi mampu bertahan hatinya untuk satu wanita sementara wanita banyak mengelilingi hidupnya. Keren. Si lo Dia baca prompter ya? apa sih? Enggak, dia dia di prompter. Kurang ajar banget, kurang ajar. Ini baca prompter ya? Enggak. Dia udah hafal yang kayak gitu-gitu udah hafal. Cuman realisasinya berantakan. Oke. Tapi Coki ini memang perjalanan karirnya tuh keren banget sih. Dari reporter kan sempet ya Coki Iya, ya. jurnalis betul. Jurnalis untuk news, acara berita Betul. memang. Kok pantes gaya bahasa lo itu ya. Bagus, tertata, rapi Betul. banget, ya kan? Tapi sekarang ini ada artikel juga nih. Apaan, Ra? Tidak pernah muncul di TV, begini keadaan presenter Coki Sitohang sekarang. Ini kayaknya orang karena jarang ngelihat aja Coki, mikirnya adalah, wah udah nggak di dunia hiburan nih. Padahal enggak ya Coki ya? Enggak, masih eksis. Tapi banyak yang Memang nyangka lu sekarang melebar. jadi pendeta, bisnismen, banyak yang nyangka iya kan? Pengusaha iya. Pengusaha. Kalau soal Pendeta profesi pendeta seperti itu enggak, sama Tapi sekali enggak ada pelayanan label, iya. tapi pelayanan kan kita Iya. lakuin interdenominasi, Iya. kita juga melakukan pelayanan sosial. Ya. Tapi lebih banyak off air sekarang ya. Off air, Off-airnya makanya Coki kenceng loh. daripada nanti menu-menuhin stasiun TV, kita bikin TV sendiri sekarang. Oh, serius Iya, lo? IGTV. Oh iya, Oh IGTV ya, bagus. Kita juga punya. Berarti sama-sama kita Iya benar. Iya, iya. Nah, tadi bilang Coki bahwa salah satu yang paling dinikmati adalah ketika menjadi MC wedding. Tapi ternyata ada kejadian lucu pada saat sedang meng-MC wedding. Kita lihat nih dia. Berarti ini acara belum terlalu lama. Karena kita semua sudah menggunakan masker. Iya, iya, iya. Pertama itu. Kedua, kalau kita lihat dari video itu, Coki diposisikan seperti IO. Iya. Atau tim IO. Iya. Ya. Dan yang ketiga, memang nggak bisa disalahin juga. Dia kalau lagi acara-acara off air, gaya-gayanya udah kayak pas pampres ya. Iya. Iya kan? Kan pakai alat komunikasi hati apa. Badannya yang tegap ya kan. Iya. Jadi orang nggak sadar. Jadi gimana Gue satu ceritanya? kali nge-MC sama dia. Gue nge-MC lagi, wedding kan kita harus serius kan. Udah, dia ngomong sendiri. Gue bilang, kesurupan nih orang. Wah, iya. Ya, bentar lagi. Oh, ternyata di kuping itu ada alatnya ngomong. Oke, pertama. Ada apa dengan kejadian tadi? Itu kejadian baru 2 bulan yang lalu di Di? sebuah hotel di Jakarta. Jakarta. Abis nge-MC pernikahan. Terus Oh itu setelah acara? setelah acara, jadi gue jalan ke arah lift, gue melihat ada WO anggotanya, dia tuh kerepotan bawa barang. Pas dia mau mencet tombol lift, gue nawarin, biar saya aja yang pencet. Saya bilang gitu. Oke. Daripada dia mencet, dia malah ngasih barangnya ke gue. Dia pikir gue petugas keamanan. Gue pegang, ya gue terima kan namanya Sorry, mau nolong. lu udah ganti baju? Belum itu pakai Belum, baju masih pakai resmi biasa. biasa tadi. Oke, masih baju acara itu? Masih pakai baju Ya itu MC. lu nggak ngap. Oke, lanjut. Terus kan ada earpiece, pakai Nah, masker. iya, oke, terus? Oh iya, Mas, makasih kata dia. Dia kasih kotaknya ke gua, kotak angpau tuh. Untung nggak gua bawa pulang. Kotak angpau. Kan berat lumayan. Iya, iya. Terus makasih, oke, gua pegangin. Terus dia ngajak ngobrol gitu. Nanti kita ke bawah ya katanya. Habis Itu ke di dalam bawah lift nanti- tadi? Iya. Nanti kita ke bawah ketemu orang nanti di depan baru kamu kasih ya itunya kotaknya. setelah Saya itu? diem aja. Sampai ke bawah, bolak-balik akhirnya saya taruh di dalam. Mas, saya taruh sini ya. Saya mesti ke depan. Mobil saya udah datang. Dia baru ngeliat kayaknya nih Coki gitu. Tapi dia nggak ngomong. Udah aja gue pergi gitu. Dia rekam sama asisten gue tuh sama dia di TikTokin, diviralin. Tapi lucu. Ini gak ada masalah. Gak ada Nggak, masalah. iya, betul. Tapi ada hikmahnya. Untuk menolong nggak perlu harus tahu siapa kita. Setuju. Betul. Setuju banget. Tapi kalau nggak salah gue baru dapat kabar, itu kan kejadian di Surabaya kalau nggak salah. Itu ya anak Iwo itu udah dipecat sama temen. Nah, Berani-beraninya. yang kedua, kenapa lu sangat terkenal kalau acara-acara off air selalu menggunakan alat komunikasi? Iya, iya. Untuk apa fungsi? Karena gue ada tim di lapangan, ada yang ngurusin sound, ada yang ngurusin komunikasi ke IO atau WO. Oh jadi bukan MC doang, Cok? Tapi Nggak, semuanya gitu? Komunikasi supaya gampang nanti nggak pakai bahasa monyet kan. Makanya Begitu di- dinamika iya, ada. makanya Ya, bagian di yang feeding, puding, feeding. ya. Sini ya. Di Ya, feeding. Iya, bukan feeding. Di puding dulu tuh, baru keluar dari sel, di puding, kasih makanan, itu puding. Jadi kalau misalnya ada informasi dadakan, Masih lucu biasanya aja. kan apa WO atau IO nyamperin ke kita kan? Iya. Mas, ada tamu VIP sipulan gitu. Kalau ini langsung Langsung ngurang-ngurangnya jadi koordinasinya biar lakinya Alina lebih halus. Oke.
Tapi keren emang ya, berarti ini menunjukkan bahwa Coki itu profesional banget. Betul. Dan tipe orang yang memikirkan semua hal dengan baik gitu. Iya, dia mah Termasuk juga dalam keluarga. Mungkin karena udah terbiasa di keluarga seperti itu juga kali ya Coki ya. Iya, Mas Indra. Tanggung Iya. jawab sebagai seorang kakak dan juga sebagai seorang anggota keluarga itu luar biasa banget. Kita lihat ada artikel di sini. apa, Ndra? Terharu, ucapan ulang tahun Coki Sitohang untuk adik berkebutuhan khusus. Oh, ini adiknya Coki. Adiknya berulang tahun Kak Citra ya. Citra, betul. Tanggal 4 Juni ya ulang Betul. tahunnya. Betul. Selamat ulang tahun Happy Kak Citra. birthday. Kemudian juga memposting di Instagram, what makes you special is that you are so special. Adikku ini salah satu alasan aku berjuang dalam hidup. Dulu waktu aku jadi wartawan 2002 sampai 2005, setiap kali tergoda untuk berhenti atau menyerah dalam keadaan sulit, wajah Citra selalu terlintas dan aku langsung ingat bahwa dia adalah alasanku untuk terus bekerja. Oh, Coki. Sebagian mungkin Itu juga waktu aku memulai karir jadi presenter 2006, sempat kolaps karena iya, sakit liver liver, ya. nggak ngerti mau mulai karir dari mana, nggak punya modal buat tampil. Tuhan ingetin aku lagi tentang Citra. tidak Apa sih Mas? Iya, tidak banyak orang mengetahui sosok adik kita Citra. Iya. Sebenarnya siapa beliau dan apa yang beliau rasakan. Jadi waktu dari dalam kandungan aja Citra ini udah spesial sekali. Dokter udah kasih tahu ke Mami. Mamiku waktu itu udah umur 40-an waktu hamil Citra. Dokter bilang bahwa anak ini akan lahir tidak sempurna dalam pandangannya Apa manusia. indikasinya apa? Kan kalau sindroma Down udah bisa dideteksi dari Iya, kandungannya iya. sudah dewasa kan. Dari 4-5 bulan udah tahu apa. Oh, oke. Betul. Oke. Disampaikan lah katanya. Nggak apa-apa Bu, kami ngerti kata dokter. Waktu itu dokter udah almarhum. Kalau ibu merasa berat melahirkan dia karena beban keluarga, Iya. waktu itu kami punya krisis keuangan yang besar. Kata dokter saya ngerti gitu, ibu mau ambil keputusan apa. Tapi mama saya tetap punya prinsip, dia bilang ini adalah anak dari Tuhan. Aku harus bertanggung jawab melahirkan. Jadi begitu Citra lahir, jantungnya kan bocor di beberapa biliknya. Nah kami kan nggak punya uang untuk mengoperasi. Sorry, Gitu. ini tahun berapa, Cok? Itu tahun 95. Oke. 26 tahun yang lalu karena Citra usia 26. Dan itu harus lewat jalan operasi. Tapi karena keterbatasan jadi kami berdoa saja untuk Citra sambil tetap mengasihi dia. Nah, berapa tahun kemudian diperiksa ulang jantungnya dan kebocoran itu tertutup dengan sendirinya. Itu mujizat yang kami terima sebagai keluarga. Jadi sampai hari ini dalam perjalanan hidup kami terbiasa untuk bawa Citra ke publik. Karena memang nggak pernah ada rasa Menutupi atau Enggak ada. Karena dia sama berharganya seperti saudaraku yang lain. Bahkan dia lebih istimewa karena kelebihan dia itu. Tapi Coki tadi selalu mengatakan bahwa Citra inilah alasan aku untuk berjuang terus ketika menghadapi permasalahan dalam karir. Banyak hal-hal yang harus diperjuangkan. Ingat Citra terus, kenapa Coki? Karena itu titipan papa saya almarhum. Tahun 2003 sebelum meninggal, papa selalu bilang gini, ke Coki dan Cheryl, adik saya nomor 2 Cheryl. Kalian berdua harus punya atensi khusus ke Citra ya. Ini kesayangan papi. Memang waktu Citra lahir kami sudah punya hati lebih besar sama dia gitu. Makanya kalau saya udah mulai menyerah, udah mulai capek dalam hidup, saya lihat, oh ada adik saya yang harus saya urus gitu. Sekolahnya, perawatannya, sampai hari ini gitu. Oke. Mudah-mudahan tayangan ini kita selalu bisa memberikan manfaat untuk para pemirsa. Saya yakin 1 atau 2 pemirsa itu sedang mengalami hal yang sama. Sedang mempunyai rasa kekhawatiran, bagaimana nih, gue punya darah daging, gue punya anak seperti ini. Ada rasa malu untuk gue perlihatkan keluar. Ada rasa malu takutnya nanti, ya mohon maaf ya, akhirnya jadi bulian atau apa. Apa yang harus kita siapkan untuk memperkenalkan darah daging kita dengan kondisi seperti ini? Ya, pertama yang harus kita tanamkan di hati kita sebagai manusia adalah bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Nggak ada ciptaan Tuhan yang nggak sempurna. Itu nggak ada. Semua yang Tuhan izinkan pasti punya gambar yang sempurna. Betul. Rencananya pasti indah. Itu kita mesti menerima. Ada hikmah nanti di balik itu. Pasti. Nah, sehingga ketika dia lahir, tanggung jawab kita sebagai manusia, orang tua, kakak, adalah mengasihi dia. Itu dulu. Nanti pada perjalanannya Tuhan pasti tunjukin nih jalan-jalan baru untuk kita berbuat lebih, untuk mengantar dia ke sekolah. Itu ada jalannya. Tapi kalau jalan itu udah dibuka, pastikan kita mau realisasiin, jangan hanya rencana. Kalau hanya rencana jadinya ya narasi doang gitu. Jadi nggak perlu malu ya? Nggak perlu, nggak ada rasa malu. Kondisinya gimana Mas? Kondisinya baik, Citra dalam keadaan yang bisa mandiri, dia bisa makan, dia bisa mandi, mengurus dirinya sendiri. Memang Citra ada kekurangan juga, dia terlambat dalam akademik. Jadi masih belajar terus membaca gitu. Tapi dia punya interaksi yang normal dengan kita semua. Bicara? Bicara nggak bisa verbal kayak kita. Dia ngerti kita ngomong apa. Kalau kita sentuh dia juga dia tahu dia disayang.
Tapi untuk mengungkapkan lewat Susah ya? kata-kata belum Cok, bisa. ada pertanyaan. Iya, Kadang-kadang ada orang tua, aku juga punya beberapa teman yang punya anak yang spesial ya. Iya. Ketakutan mereka adalah kalau nanti Tuhan panggil mereka, mereka tidak bisa menemani anak ini. Karena mungkin anak ini dependent, bergantung sama orang-orang di sekitarnya. Ada nggak perasaan takut kalau misalnya ternyata Tuhan panggil Coki duluan, ini bagaimana dengan Citra? Apa yang harus kamu message yang kamu pengen sampaikan kepada orang tua di luar sana? Pertama saya nggak ngerasa takut karena sudah disiapkan pasti oleh Tuhan siapa orang-orang yang akan mengasihi dan menerima Citra selain kami. Tapi bagian kami adalah pertama, kami harus merawat dulu selama dia ada bersama kita, kita bersama mereka. Itu dulu tanggung jawabnya. Nanti biarlah orang lain yang terinspirasi untuk mengikuti jejak langkah kita. Sekarang kondisinya adik sama Mas Coki juga? Beliau di Bandung tinggalnya karena sama Mami. Kami kan orang Bandung. Terakhir ya Mas Coki ya? Yang terakhir betul. Tapi memang tugasnya berat banget ya. Satu, keluarga, adik dengan kondisi seperti itu harus menjadi pusat perhatian banget. Istri, belum lagi istri, anak-anak gitu ya. Caca gimana kabarnya? Lo baik, lu begitu sebut istri gue, kebayang sama dia. Gue salah ngomong nggak? Salah ngomong nggak? Salah ngomong nggak? Iya, karena gue percaya gini, di balik seorang pria sukses ada istri yang galak. Bawel. Istri yang hebat. Istri yang hebat. Kayaknya salah deh. Kayaknya salah deh. Di balik Ada. seorang laki-laki yang sukses, Iya. ada bini yang tertekan, bener gak? Beda lagi. Gak beda, gak bercanda kali ini. Beda lagi. Kali ini udah tersenyum loh. Udah senyum kali ini. Kan ngomongnya ke sini. Beda lagi. Di balik laki-laki yang sukses yang sayang keluarga, Tapi ada istri yang banting tulang. ngerti perasaan gue ya. Dan di balik kenyamanan seorang suami, Nih, sahabat pasti ada istri. Evander Holyfield ya. Gigi kuping, aduh. Bicara soal suami, istri gitu ya. Mungkin setiap rumah tangga pasti beda-beda hubungannya. Tapi kalau Coki sama Caca tuh gemes banget sih saya lihatnya sih. Gemesnya apa, Ndra? Hubungannya tuh menyenangkan. Hubungannya menyenangkan. Indra, ya. enggak, Indra suka so tau lu sekarang lu. Tiap ngomongin pernikahan, MC pernikahan, Aurel segala macam dia aja belum kawin, udah deh. Dia adalah seorang prajurit gladiator. Dia prajurit Dia nggak sembarangan nikah. Dia akan menikah dengan patung prasasti. Coki. Kalau Caca tuh di matanya Coki gimana? Wah, Caca ini orang yang buat gua nggak panjang-panjang. Gua ngomong dia adalah orang yang teruji, Teruji setia, ya? teruji itu bisa banyak Iya, ya iya, deskripsinya. Yang kedua adalah setia, Iya. dan yang ketiga pendoa. Dah. Pendoa yang luar biasa ya. Bagus nih, kalau istri itu kalau suami ada apa-apa udah. Dia berdoa aja, mencurahkan hati tadi kepada Tuhan. Iya. Iya, mungkin kan orang istri udah berdoa apa. Kok laki aduh enggak berubah-berubah nih gitu ya. Cabut aja nyawanya, cabut. Bentar tuh, apaan tuh makanan tuh? Dilihat dulu dong. Asik tuh, apa ya? Coba dibuka dulu. Coba buka, Ca. Nice banget sih mereka. Apa itu? Nice banget. Coba itu apa sih makanan kesukaan? Kuning-kuning itu apa tuh? Apa sih? Ikan pesmal. Subscribe. Apa Buka ya, sih? Cok. Oh, kepiting. Kepiting. Kenapa, Loh, Coki? kenapa? Lu justru males ya? Gak suka? Coki kenapa sih? Kenapa juga? Kenapa? Kenapa, Cok? Gua nggak makan seafood. Oh, dia gak makan seafood. Gua makan kepiting. Oh, kalau Coki gak makan seafood. Kalau Vicky kan gak makan pacar temen. Ada di belakang dikasih. Aku pegangin deh. Nggak Oh, apa-apa. jadi Kenapa kamu sih? nggak Ini suka? buat kamu. Kenapa Thank gak mau you, makan thank you. kepiting? Nggak biasa aja, thank you Mas Yogi. Nggak biasa aja karena dari kecil pendidikannya udah gitu didoktrin sama pilihan makanan tertentu yang boleh, yang enggak gitu. Tapi kan siapa suka? Ikan. Ikan. Ikan tertentu. Aikan mau nyanyi, Aikan. Coki. Ikannya geli. Justru kan itu makanan yang menyehatkan ketika kita sekarang khawatir sama daging apa seafood salah satu yang aman. Yang kan? banyak kan Tapi kolesterol. ada pilihan lain juga. Hah? Ada pilihan lain juga kan? Iya Bisa sebenarnya. ikan, iya. gitu. Banyak pilihan soal makanan kok. Apa soalnya ada capitnya kali ya? Iya, si Coki kalau makan kepiting gak suka, kalau meeting suka. Banyak pilihan, Coki bilang tadi banyak pilihan untuk makanan, banyak pilihan juga untuk menentukan pasangan hidup, tapi akhirnya Coki memilih Caca. Dan bahagianya hari ini mereka merayakan ulang tahun pernikahan. Happy anniversary ya guys. Yang keberapa? Biasa loh. 11. 11 tahun. 11 tahun. Udah berapa tahun Anda? Oh, saya udah 25 tahun. 5 tahun. Melanie berapa tahun? Gak usah nanya-nanya orang, Iya, berapa bisa tahun? jadi sendiri. Berapa tahun? Sama Tyson? 11 tahun. Doang sama bulan apa, Sekarang Mas? tanggal berapa?
18 Juni. Besok 19 Juni hari Sabtu. Besok. 16 tahun. 16 tahun, 11 tahun. Gue 19 Juni. Selamat. Kamu berapa tahun? Bulan apa? Aku bulan Juli. Oke. Kalau kamu berapa? Tinggi. Ya. Per tahun ya. Dia modelnya kayak BPKB diperpanjang. Memang berumah tangga kemarin-kemarin sering gagal, tidak bisa bertahan lama seperti kalian. Tapi insya Allah aku belajar untuk bisa. Amin. Nggak ada air matanya, nggak ada air mata, jangan pura-pura. Lo harus belajar sama pasangan-pasangan yang sudah berhasil. Seperti mereka berdua nih, kita lihat ya seperti apa kebersamaan mereka dalam keluarganya. Ini dia. Orang nggak boleh sedih ya di sini. 11 tahun dikaruniai 3 orang anak. 3 orang dari 1 orang istri ya. Satu Iya kan, takutnya kan kalau teman kita kan 6 orang, cabangnya banyak. Ada artikel lagi nih, artikel bilang 11 tahun menikah, Coki bongkar perubahan istrinya yang sudah beranak 3. Nggak banyak, cuma Kita nggak perlu bahas yang nggak banyak ya. Cumanya apa tuh? Cuma apa tuh maksudnya? Gak banyak. Cuma Bongkar perubahan istri gak banyak. Cuma baru diadatin tahun ini. Oh iya. Maksudnya? Caca. Jadi kami kan suku Batak, Iya, si iya. Tohang ya. Dan dalam suku Batak itu memang ada kekhasannya. Mohon maaf, Kalau- Caca dari Caca suku Palembang. Palembang. Oke. Nah, terus? Jadi beliau ini kalau masuk ke keluarga Batak itu ada ciri khas orang Batak diterima sebagai bagian dari keluarga dengan cara diadakan pesta adat sehingga Caca diberikan marga atau boru. Oke. Idealnya itu setelah melangsungkan akad nikah atau boleh beberapa tahun kemudian? Nggak ada masalah, tidak Oh, ada nggak idealnya. batas waktu? Nggak ada batas Masa waktu. jadi Caca Sitohang? Sekarang Nggak nggak. boleh dong. Masa Jadi- si Tohang sama si Tohang jadi abang berade nggak kawin dong. Gimana sih lo? Jadi maksudnya Caca Coki gitu. dia dikasih boru Dikasih borunya hutapea apa? kemarin. Hutapea. Sehingga saya menikahi boru hutapea. Tapi kalau dia pakai nama Caca Sitohang sebenarnya ini adalah penamaan yang umum aja. Kan boleh karena kan dia nyonya Sitohang. Gitu. Iya. Tapi coba maaf dong, biar lihat misalkan Boleh dong, nggak dalaman tahu. Caca. Mundur. Mukanya sama. Semoga Awas di lipstiknya DM. nggak cemong ya. Nggak cemong mudah-mudahan ya. Aman. Bukan apa, kalau udah lihat begini kan kita tahu ini istrinya temen kita. Jadi kalau besok ada foto di Instagram, Iya. fotonya bagus, Iya. oh istrinya Coki nggak jadi deh, gitu kan. Pak Joki mau tanya, selama 11 tahun melihat istri ada perubahan nggak? Banyak. Dari sikapnya, dari fisiknya sudah pasti ada perubahan. Tapi Kok tuh kayak ngeluh ngomong-ngomongin fisik ada perubahan kayak ngeluh. kenapa mesti ngeluh? Enggak ya. Kita aja berubah secara fisik. Iya. Diperjelas itu Ya, perubahan. secara fisik ya. Artinya kamu lebih padat sekarang. Emang ya, Mas pintar bisa memilih kata-kata yang tepat ya. Alias ngelas ya. Benar. Masih penting lo bersyukur, laki lo bilang lebih padat, laki lo bilang kamu sekarang lebih ngloyot. Sampai begitu, jensik. Kalau Tyson nggak begitu, malah minder ketemu bininya. Kenapa sih sayang Tyson? Kamu makin keker gitu. Oke, ada banyak fakta yang mungkin belum diketahui oleh pemirsa tentang mereka berdua nih ya. Yang tahu faktanya hanya Siapa? Miss Vira. Miss Vira. Tetetet, tetetet. Bagus dia cakep deh. Kalau dia jelek udah hancur deh. Ya Allah. Jadi, Bang Coki, apa kabar? Jawab nggak? Ya ampun, aku deg-degan. Jadi aku tuh punya fakta Tunggu. Lu deg-degan apa sih hari ini? Kenapa? Kenapa deg-degan? Kenapa deg-degan lo? deg-degan karena ada yang ganteng. Aku tuh Lanjut. suka iri gitu kalau ngelihat orang rumah tangganya harmonis. Sabar, kan semua orang ada waktunya, Selin. Iya. Ya. Jadi ya Bang Coki. Iya. Abang, aku tuh tahu banget kalau kamu tuh suka banget menegakkan peraturan-peraturan, apalagi nggak suka sama orang yang suka melanggar peraturan. Bener kan? Oke. Jadi aku tuh lebih tahu banyak daripada Kak Melisa, tau gak sih? Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalnya lagi ada di jalan gitu orang-orang buang sampah sembarangan suka langsung ditegur. Ingat kan waktu kita lagi jalan-jalan? Terus kan apalagi kalau lagi ada orang ngerokok sembarangan kan suka nggak suka tuh ya kan? Kamu kan nggak suka kan? Iya, Lo pernah jalan sama Coki? Tadi labrak lagi bini orang lo, nggak boleh. Oke. Kita tanya lagi ya. Boleh nih.
Pantes. Ya. Kalau Coki tuh nggak boleh lihat sampah, pengen buang ke tempat sampah tuh. Gue dari tadi kita ngobrol, matanya gue tertuju sama satu orang aja. Dia pengen buang Vicky. Itu buang ke tempat sampah. Bukan. Karena orang punya kebiasaan. Kalau sesuatu mudah dibersihkan itu kan dia punya kebiasaan kalau namanya itu OTD. Jadi OCD. iya itu maksudnya. Jadi nggak bisa ngelihat. Colok mata lo, OCD. Gila ya, di sini salah sedikit udah kayak maling motor ya. Orang maksudnya diapain gitu. Oke, nggak usah nanya sama Cokinya. Nanya sama istrinya. Betul itu semua? Bener banget. Coki, ayo ceritain apa yang kita belum tahu. Jadi Sehari-hari di rumah seperti apa Mbak Kayak Cak? apa sih, Cak? Sebenarnya kalau di rumah sih nggak terlalu, Oh, tapi oke. kalau di tempat umum nih, contohnya baru kemarin nih, kita tuh habis jalan seharian gitu sama keluarga besar. Oke. Terus dia tuh lagi makan di restoran di atasnya. Terus dia lihat di bawah ada bapak-bapak lagi ngerokok di area tempat bermain anak-anak, yang family lah ya. Oke. Terus dia langsung lari dari restoran ke bawah, dia cari tuh orang, mana tuh bapak gitu. Terus langsung ditegur. untungnya nggak ketemu. Orangnya udah nggak tahu kemana. Tapi itu salah satu contoh misalnya gitu kalau Ya ada- sebenarnya siapapun juga boleh melakukan hal itu. Karena udah tahu di ruang publik dan itu anak-anak. Dan dia harus dia ngerokok lagi. Benar. Jangankan Coki juga, kita juga harus bantuin orang-orang seperti Coki Cuma ini. hati-hati, Cok. Gue juga orang kayak lo nih kan. Kalau misalnya dia nggak bener, gue kadang suka bersuara gitu kan, kasihin anak-anak. Cuma kadang-kadang udah salah, ditegor, ngototan dia. Ngeyel. Begitu dia ngeluarin handphone, saya viralin ya, saya viralin. Iya kan? Tapi kalau ada orang kayak gitu ke gua viral. Viral. Gua nggak akan keluarin handphone juga. Tapi gimana? Gua langsung bilang, ada kuotanya nggak? Ada kuotanya nggak? Sama halnya. Waktu itu kejadian juga sama Melani. Ini Ketika dekat Melani juga. lagi sama Taiser sama anak-anak kan lagi jalan ke mall, kan di mall itu kan ada taman bermain. Oke kan? Jadi Melani nggak tahu ya anaknya kemana, tiba-tiba dia lagi main di taman bermain gitu kan. Banyak anak-anak lagi pada main. Akhirnya security memang nyamperin gitu kan. Kenapa? Bisa minggir Bu, takut anak-anak takut gitu kan. Iya, itu juga satu edukasi yang baik juga kan. Iya. Maaf, teman-teman, maaf sebentar ya. Gua viralin Ini lo. Miss Bella kalau nggak jadi mau nungguin ketoprak nih ya. Nggak jadi. Silakan Miss Viral. Anda perhatian banget sih sama Miss Vira. Fakta berikut. Oke lanjut. Aku punya hadiah buat Ombor lu, Mas tuan-tuan. Coki. Abang Coki boleh kesini nggak? Silakan Coki. Aku punya hadiah. Cewek Thailand. Boleh nggak pinjem tangannya? Udah mau ngantem nih, coy. Soalnya Coki sih Bang. Apaan sih? Takut apa, Ndra? Oh, kecoa. Oh, kecoa. Ya sorry, sebentar. Perlu saya luruskan. Miss Vira. Boleh dilurusin. Saya nggak takut kecoa, bukan. Tapi Saya segen. Saya hanya menghormati hak dia hidup. Kalau dia nggak ganggu saya nggak ganggu hidup dia, oke? kalau That's gue it. nggak pernah takut yang namanya kecoa. Sebagai perempuan nggak takut kecoa, takutnya kecewa. Bodoh amat, tawa gelap. Kalau tadi Coki bilang sebenarnya dia nggak takut sama kecoa, rasa takut Coki itu rasa takutnya kemana? Sebenarnya kecoa beneran. Oh, bener. Jadi kalau misalnya ada kecoa. Di rumah nih? Ya, terus semprot. Kecoa. Gue yang semprot kan. Terus kecoanya kan langsung Mati, jungkir balik tuh. kelepek-kelepek. Kelepek, terus tetep dia nggak mau. Gue yang nyomot, ambil tisu, gue comot, ambil buang langsung. Tapi dia bener salut loh, dia tuh segan. Bukan nggak takut. Jadi kalau ada kecoa dia, maaf saya bukan takut, saya segan. Cuma kalau begitu datang ular kobra, saya segan. Oke, ada satu fakta terakhir dari Miss Viral, silakan. Viral. Aku punya fakta terakhir yang lucu banget. Jadi kan waktu ART tuh pada pulang, Kak Melisa sama Kak Coki ini mereka tuh saling kerja sama untuk ngurusin anak-anak tercinta. Nah terus waktu Kak Coki lagi habis mandiin, nah ada AB di dalam kamar yang udah penuh dengan minyak telon, penuh dengan bedak, terus pakai pampersnya kebalik di luar celana. Itu gimana ceritanya gitu? Kok bisa sih, Cok? Maaf, saya hanya mengulang kesalahan yang sama dari dua anak sebelumnya. Oh ya, lu nggak Jadi saya belajar dong ya? artinya saya justru saya belajar. Kalau yang dua kesalahan pertama itu kan kentara banget. Kalau yang ini kelihatan di skenarioin gitu. Nggak jadi buat konten ya? Enggak, saya emang gue yang salah. Emang Vicky gua. juga nggak pernah, dia konsisten anak ya. udah 6 ya Vicky ya. Nggak pernah bisa tuh makein celana anaknya. Karena emang dia sebagai bapak emang nggak pernah bisa makein. Kalau ngelepasin gampang dia. Tapi gue tuh jujur ya,
Kalau Nanyanya setiap kali Nano. kalau istri-istri gue lagi hamil ya, Iya. itu apa dia kan apa hamil melahirkan itu Iya. gue tuh kadang-kadang cuci gurita lo bener lo. Cuci gurita? Bisa. Sekarang gimana? Ya sekarang. Ya belum, Enggak, makanya tapi doain. jujur ya, Karena sebagai bisa. sahabat, mohon maaf, apapun perkataan orang di belakang, dia kalau sama anaknya baik, sama emaknya kurang ajar, udah. Tapi berarti kalau mereka berdua ini ya, setelah kita lihat tadi dari mulai fakta-faktanya, rahasia-rahasianya, memang nggak salah kalau mereka tetap romantis di usia pernikahan 11 tahun. Saling percaya, saling menerima itu yang Guys, terpenting. tisu dong, Anniversary guys. ya, selamat. Langgeng selalu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat kita ya. Ya, buat kita ya. Kalau buat kita apa buat ini? Tisu dong. Kenapa sih? Kok kita yang ngucapin mereka bahagia, Inul yang mengates air mata sih? Bingung. Oke. Sabar ya, Inul. Kenapa Inul meneteskan air mata? Sesaat lagi jawabannya, jangan kemana-mana. Kita berbicara.